Ini ada beberapa cara barangkali ya untuk menjawab pertanyaan itu. Pertanyaannya juga barangkali problematik juga. Di level mana itu kita mau pakai ukuran apa, gitu kan ya, satu. Tapi taruh aja pakai yang standar ya, yang orang banyak tahu gitu, misalnya yang membandingkan Indonesia dengan negara yang lain ya, misalnya yaitu misalnya PISA ya, Program for International Student Assessment ya. Itu anak kelas 15 tahun kan, SMA ya, sekitar SMA kelas 1, kelas 2 itu ya. Itu dites ya secara berkala gitu dibandingkan dengan banyak anak-anak dari negara yang lain. Itu konsisten ya, secara konsisten selama berkali-kali di tes itu, anak Indonesia hampir selalu masuk di kelompok terbawah. Saya lupa yang terakhir itu jumlahnya yang ikut berapa, 80 atau berapa negara. Indonesia itu masuk di peringkat 12 paling bawah. Ya. Itu 12 itu naik ya, naik peringkatnya dari pengukuran sebelumnya. Naik berapa tingkat ya karena sebelumnya berada di 10, termasuk 10 terbawah. Naik bukan karena skornya naik. Naik karena ada negara lain yang masuk yang ranknya lebih bawah. Ya. Saya lupa negara lain yang masuk itu barangkali kalau nggak salah saya termasuk Vietnam, Palestina gitu. Palestina negara sekolah aja susah tuh di Palestina, dibom terus sama Israel ya. Tapi kita di seputar itu. Jadi TIMSS juga ya, TIMSS itu apa sih itu singkatannya ya, International Math and Science apa gitu ya, itu juga kita nggak baik-baik saja itu. Jadi skor kita dalam ukuran standar internasional seperti itu buruk sekali. Kalau mau lebih detail lagi ya, kalau mau bandingkan misalnya dengan negara-negara dekat kita aja lah ya, wah udah bukan bandingan gitu. Kalau kita dibandingkan dengan Vietnam, jauh sekali. Bahkan dalam skor PISA ya, ini kan yang dipakai Bappenas nih untuk Indonesia 2045 nanti seperti apa gitu ya. Itu skor PISA kita hari ini jelas di bawah ya, di bawah Vietnam, di bawah banyak lagi yang Malaysia, di bawah Thailand gitu ya. Singapura jangan tanya, dia jauh sekali di atas itu. 2045 yang mau dicapai oleh Indonesia nanti di tahun 2045 itu Thailand udah dekat, udah sampai. Vietnam udah lewat. Yang mau kita capai di 2045 itu. Jadi that's how bad it is. Nanti di ukuran-ukuran yang lain, misalnya Human Capital Index gitu. Human Capital Index itu ukurannya kompleks ya ukurannya, tapi kira-kira begini. Anak yang lahir di Indonesia hari ini, itu nanti akan kira-kira dewasa ya, itu bisa mengembangkan berapa persen potensinya. Itu dihitung dengan melalui investasi pemerintah sebenarnya di sekolah, kesehatan dan seterusnya itu berapa. Anak Indonesia itu seingat saya 55, jadi 55%. Jadi dia akan berkembang sekitar sesuai dengan sekitar 55% potensinya. Anak negara lain lebih tinggi. Vietnam kalau saya nggak salah 80 atau Singapura 88. Jadi anak Singapura lahir hari ini dia akan berkembang sampai sekitar 88 potensinya. Kerja keras maksudnya pemerintahannya kerja keras ngurusin pendidikannya, harus kerja keras dan benar ya, kerja keras dengan benar itu artinya sistemik ya, dipikirin betul gitu ya, dipikirkan betul dengan anggaran yang betul, dengan macam-macam lah ya, banyak pekerjaan keras. Ngurus negara ini nggak bisa dengan jargon-jargon ya, saya sering mungkin bilang itu nggak bisa, harus dengan kerja keras sekali. Persoalan pendidikan kita nih ya, yang paling kadang-kadang saya pikir yang mendasar sekali itu misalnya begini, kalau kita bicara pendidikan itu ada dua pertanyaan besar, the why of education and the how of education. Why-nya itu mengapa sih pendidikan itu penting, tujuan pendidikan ini apa sih sebetulnya, itu penting sekali itu ya. Setelah tahu tujuan pendidikannya, how-nya gimana?
bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kita ini sering banget berubah pindah-pindah ya. Wah, diskursus mengenai pendidikan ini rame banget di Indonesia ini. Tapi yang dikutak-atik sana sini selalu sering sekali lah kira-kira adalah persoalan how-nya, bagaimananya. Ini ngomong banyak sekali how, kalau tujuannya nggak jelas ya kita mau kemana kan gitu. Tadi kan saya bilang kerja keras ya, kerja keras itu dimulai dengan ngurus pendidikannya dengan benar. Salah satu cara ngurus dengan benar itu dana, misalnya ya, alokasi budget pendidikan yang benar. Coba masa nggak tanya ya, di siapapun deh, anggaran di pejabat pendidikan tanya, unit cost pendidikan Indonesia berapa sih? 20% dari Itu alokasi dananya, alokasi dana 20%. Jadi ada undang-undang yang mengatakan ya, undang-undang nasional ya, yang mengharuskan negara itu mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendidikan, gitu ya. Turun sebetulnya itu terus ke provinsi juga harus mengalokasikan 20% dari dana 20% dari APBD-nya untuk pendidikan. Kabupaten juga gitu kan, jadi turun 20% itu sebetulnya kan seolah-olah besar sekali ya. Tapi Anda bisa lihat dana 20% untuk pendidikan itu yang turun ke Kementerian Pendidikan, yang ngurus pendidikan berapa? Jangan salah, 20% dana pendidikan itu dibagi ke 18 kementerian dan lembaga negara loh. Jadi bukan 20% untuk Kementerian Pendidikan ya, untuk mengurus pendidikan bukan untuk urusan pendidikan semata. Jadi yang punya fungsi-fungsi pendidikan, jadi kementerian-kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang punya bahasanya itu pendidikan, training dan sebagainya, itu juga kebagian dana-dana itu. Saya lupa persisnya berapa, sekarang juga berapa saya nggak ngikutin ya. Yang terakhir saya lupa angkanya. Kementerian Pendidikan itu tidak terima 20% gelondongan itu, enggak, kecil segitu. Nah dana yang segitu yang diterima Kementerian Pendidikan, nah ini ya kalau mau ininya persoalan. Dana itu untuk mengurus pendidikan Indonesia yang segitu gede, nggak cukup, in a way. Tapi saya nggak mau bilang dana pendidikan satu-satunya persoalannya, bukan. Tapi kalau pendidikan ini centralized yang ngurus pemerintah pusat, tapi dengan dana yang segitu, ya nggak bisa. Span of control-nya terlalu besar, jumlah yang harus diurus terlalu besar. Makanya memang di dalam apa namanya Undang-Undang Otonomi Daerah, misalnya urusan pendidikan itu ada di daerah. Yang ngurus pendidikan itu siapa? Sekolah itu ada di mana? Di kabupaten kota tuh. Seingat saya sampai tahun 2016 provinsi itu nggak ngurusin apa-apa tuh. Provinsi itu cuma ngurus yang langsung di bawah provinsi itu pokoknya itu SLB kalau nggak salah. Ya. Tapi yang lainnya, tapi itu kemudian 2016 SMA dimasukin provinsi. Jadi yang ngurus provinsi SMA gitu ya. Nah, terus persoalan berikutnya, Anda boleh cek di provinsi di Indonesia ini ya, berapa yang mengalokasikan anggarannya 20%. Anggaran dari daerah. Jadi kontribusi dari daerah, dari kantongnya daerah, betul-betul dari kantongnya daerah untuk pendidikan. Semua melaporkan 20% sih. Tapi itu bosnya masuk situ. Dana bos masuk situ. Coba Anda keluarkan dana bosnya berapa yang betul dari mereka. Karena dana bos kan udah dihitung di APBN. Ya gitu. Swasta sebenarnya dari dulu membantu. Muhammadiyah dari zaman dulu ya sudah mengurus pendidikan gitu ya. Saya tidak ingin mengabarkan kabar pesimis ya, enggak. Saya kira persoalan pendidikan Indonesia ini rumit, pelik, tapi enggak misterius menurut saya. Tidak misterius. Kalau diurus dengan benar, dengan political will yang benar ya, dengan political will yang benar, alokasi dana yang benar, saya kira bisa diurus. Tapi juga tadi pertanyaan pertamanya itu, what is the tujuan pendidikan kita itu apa sih? Terus setelah itu, setelah clear tujuan pendidikannya itu apa, how-nya, bagaimana mencapai tujuan itu baru kelihatan gitu. Pertanyaannya itu. Nah sekarang coba lebih konkret ya, ini kan gede ya konkret. Mulai yang paling gede, ini namanya negara ini namanya Republik Indonesia, ya kan? Republik Indonesia. Republik itu mempersyaratkan warga negara tertentu, ya kan? Warga negara tertentu yang diharapkan mengisi segala macam ya kegiatan dan sebagainya di Republik ini. Ada syarat-syarat menjadi warga negara suatu republik.
yang tahu kalau saya sederhanakan, sesederhananya lah ya, tahu tanggung jawab dan haknya, ya, tahu hak-haknya apa dan tanggung jawabnya dia, obligasinya itu apa, ya. Kalau kayak gitu, maka sejarah mesti penting banget, ya kan, dan seterusnya politik itu penting banget. Warga negara yang tahu betul tanggung jawab, ngerti politik, ya kan. Benar nggak sih kita ini mau membangun negara yang seperti itu? Ya, ya kalau betul, ya ini harus diurus nih. Pendidikan yang namanya pendidikan demokrasi itu bukan cuma pendidikan 4 pilar ketika sudah dewasa yang dijangkau ormas-ormas saja gitu misalnya. Dari mulai TK itu ya, sudah diajari untuk hidup sebagai warganya suatu republik. Maksudnya apa? Saya nggak minta anak TK diajari macam-macam, itu tidak. Tapi sederhana, maksud saya gini loh. I'm a believer ya. Saya percaya betul ini ya. Taman anak-anak itu, taman untuk bermain anak-anak itu sebetulnya ngajari demokrasi. Karena misalnya ya ada ayunan di situ. Ada ayunan itu kalau ada yang anak kecil yang sedang ayunan, terus ada temannya mau ikut ayunan, biasanya yang nungguin tuh ibunya atau bapaknya atau siapalah ya yang nunggu di situ akan memberitahu gantiannya. Jadi anak yang sementara yang tunggu ya biar dia selesai, baru ngantri, diajari ngantri dan seterusnya itu loh di taman. Itu adalah awal dari pendidikan. Artinya pendidikan jangan dipikirin cuma sekolah doang kan, bisa banyak nih ininya. Anda bisa berpikir tentang memperluas pendidikan itu dalam konteks yang seperti itu. Berapa persentase anak yang nggak lulus SMA sukses besar? Berapa? Statistik ya, statistik nggak cuma di Indonesia, statistik dunia ini jelas clear banget. Makin tinggi pendidikan Anda, makin tinggi income Anda. Itu statistiknya ngomongnya begitu. Nah, anak-anak Indonesia ini, saya yakin ya Tuhan tuh maha adil ya. Anak Indonesia banyak yang anak pintar tapi lahir di keluarga miskin. Ya, saya senang menggunakan contoh Lintang gitu misalnya. Lintang Laskar Pelangi itu. Lintang itu kan dalam kelompoknya anak yang paling pintar tuh, anak yang paling cerdas. Tapi Lintang nggak selesai sekolah, putus sekolah. Potensinya barangkali jadi ahli fisika nuklir atau apa. Tapi in reality dia jadi apa? Lintang itu di Indonesia bukan isolated incident loh. Itu statistik itu. Angkanya besar. Kenapa? Saya katakan angkanya besar. Anak Indonesia hari ini ya, anak usia SMA di Indonesia hari ini yang tidak duduk di bangku SMA itu hampir 40%. Anak usia SMA yang tidak duduk di bangku SMA. Dia bisa putus waktu SMP atau ketika masa SMA, dia putus. Mungkin nanti masuk lagi ke... Artinya angka putus sekolah kita tinggi. Angka putus sekolah kita tinggi, nanti mungkin mereka masuk lagi di program-program kejar dan sebagainya, tapi udah itu aja sudah beda sekali format. Ini yang tadi saya bilang mesti serius ngurusnya. Benar nggak sih paket-paket itu ya setara dengan sekolah-sekolah yang bagus, misalnya gitu, iya kan? Hubungannya MBG sama membuat anak nggak putus sekolah apa, misalnya? Silakan dicari korelasinya. Jadi harus serius nih, ya. Kita spend a lot of money, kita ya spend banyak sekali uang barangkali, tapi targetnya apa? Benar nggak untuk ngurusin itu? Jadi yang tadi saya katakan kerja keras, harus mikir keras untuk ngurusin, melihat persoalannya secara sistemik ya. Karena persoalannya sistemik betul. Contohnya bidik misi ya, yang paling dekat dengan pertanyaan Anda. Kan itu untuk menyelamatkan anak-anak miskin ya, anak-anak yang pintar kan gitu. Itu letaknya menurut saya mungkin salah itu, terbalik itu, keliru. Untuk dapat biaya bidik misi gimana? Harus lulus SMA dulu kan? Harus lulus SMA. Setelah itu nilainya bagus-bagus, ya harus bagus.
Loh anaknya, anak miskinnya tadi kan saya bilang tinggi banyak banget yang nggak lulus SMA. Itu aja udah membuat dia tidak eligible untuk dapat beasiswa itu. Iya kan? Syaratnya harus lulus SMA. Bukan cuma lulus kan, nilainya juga harus tinggi sekali. Saya jamin ya, anak-anak miskin secara umum statistik ya, barangkali ada anak yang super pintar kalau miskin jadi nggak belajar aja tetap pintar gitu ya misalnya. Tapi kan nggak gitu toh, dunia reality itu nggak begitu. Anak miskin yang pintar tapi nggak dapat resources, buku yang cukup, bimbel yang kalau anaknya orang yang agak punya duit sedikit, bimbelnya dari mulai anak SD, SMP, SMA, kemudian tes selalu latihan tes terus-menerus selalu bagus. Bisa menang tuh anak-anak miskin tuh dari keluarga miskin tuh kompetisi dengan itu. Karena tidak ada praktis, tidak ada resources. Jadi nggak akan bisa toh. Jadi nggak level itu ininya kompetensinya. Kebijakan itu ya, kalau praktis cepat itu ya bisa jadi reaktif. Ya. Dengan bahasa proaktif atau apa kadang-kadang sebetulnya kita sedang reaktif. Kita tahu lah ya kebijakan yang dibuat secara buru-buru reaktif itu ya, yang dikira solusi hari ini itu problem besok. Today solutions itu tomorrow's problem. Kita sering berhadapan dengan seperti itu. Problem yang dipikir ya memecahkan masalah ketika dibuat, tapi buru-buru bikinnya besok masalah. Mau saya kasih contoh, misalnya ujian nasional. Ya, ujian nasional itu kan niatnya baik, meningkatkan kualitas, kan gitu kan, semua dikasih standar yang sama. Tahu apa ketika itu terjadi? Ujian nasional dilaksanakan, tahun pertama ikut semua ternyata banyak sekali daerah anak-anaknya nggak lulus tuh, ya kan, cuplok semua tangganya. Padahal ujian nasional dijadikan perangkat evaluasi juga toh, untuk kinerja daerah. Tahun depannya sebelum ujian nasional, Pak Bupati dan saya kepala daerah akan panggil kepala dinas ya, amankan ujian nasional. Kepala dinas panggil kepala sekolah kabupaten, amankan ujian nasional. Caranya gimana? Terus kepala sekolah turun ke sekolah ya, panggil semua gurunya, amankan ujian nasional. Amaninnya gimana? Ya dengan berbagai cara. Apa? Bagaimana caranya? Ya, mungkin ada yang apa? Elok dan lain sebagainya. Apa itu? Sebut aja. Ya bisa curang atau gimana, Nah, bisa aja kan. sekarang kan saya sering ya, saya sebagai dosen saya sering tanya, apalagi kalau ngajar S1 dulu ya, beberapa tahun yang lalu terutama saya tanya, ikut ujian nasional nggak, ikut nyontek nggak? Ya nyontek lah Pak, kan dikasih contekan. Iya kan? Ujian nasional yang niatnya baik tadi itu, bisa menjadi malapetaka moral luar biasa. Anak se-Indonesia tiba-tiba menjadi nyontek itu biasa tuh, ya. Belajar bahwa nyontek itu biasa. Masa negara ngajarin itu? Kan enggak. Tapi oleh karena tadi itu loh ya, solusi yang cepat tadi, ya ternyata creating problem ya, gitu. Niatnya tuh memperbaiki secara kognitif ya, intelektual kan, supaya performance akademiknya bagus, tapi performance akademiknya enggak bagus, tetap tidak bagus, moralnya ikut rusak. Mencontoh negara apa? Jangan nyontoh, kita ngerti persoalan kita dulu apa. What is our problem? Boleh lah nanti nyontoh dan sebagainya, tapi kita tahu dulu persoalan kita itu apa sih. Saya kasih contoh juga ya, satu lagi misalnya, ini tidak sedang mencoba membandingkan ini pemerintahan hari ini dengan yang lalu misalnya. Orde Baru itu mewarisi persoalan yang besar sekali. Anak Indonesia, orang Indonesia yang buta hurufnya masih tinggi sekali itu. Ya. Repelita 1, rencana pembangunan 5 tahun pertama, tahun 70-an itu, recognize problem itu. Dulu yang mengurus teknokrat Pak Wijoyo apa itu ya di Bappenas itu, tahu ini persoalan pertama kita ini nyelesain persoalan buta huruf kita. Dia bangunlah dalam waktu nggak sampai 5 tahun. Sebenarnya 2 tahun pertama itu udah selesai. Saya lupa ya, ada berapa? 40.000 SD yang sekarang dikenal sebagai SD Impres itu. Dalam waktu Instruksi presiden. Iya, SD Impres. Dalam waktu sangat singkat. Buta huruf Indonesia hilang. Kecil sekali. Sekarang udah nggak jadi ukuran tuh buta huruf untuk mengukur Human Development Index Indonesia, enggak.
Orang Indonesia semua udah enggak, hampir semua melek huruf. Tinggi sekali literasi. Ada political will, ada dana allocated yang benar dan sebagainya, dan diagnosa masalah yang benar. Tujuannya jelas. Tujuannya pasti ya clear. Yang diinginkan. Ya, pertama proyek Indonesia Emasnya tuh lihat lagi deh tuh indikatornya dan sebagainya. Tadi saya sudah ngomong sedikit, indikator Indonesia Emas yang mau dicapai Indonesia 2045 itu negara-negara tangga kita udah sampai. Anda tahu kan Indonesia Emas itu targetnya secara naratif ya, kualitatif naratif itu kan bunyinya kurang lebih ya, saya nggak verbatim nih, 2045 sumber daya manusia Indonesia akan menjadi sumber daya yang unggul, setara dengan sumber daya negara-negara maju, kan gitu. Itu terus diturunkan secara kuantitatif apa? Salah satu indikatornya skor PISA tuh, skor PISA. Itu skor PISA-nya Indonesia yang mau dicapai tahun 2045, itu Thailand udah deket banget, Singapura udah lewat, Vietnam udah lewat. Jadi Anda mau bayangkan Vietnam, Singapura, itu mandek di situ terus Indonesia mengejar gitu kan enggak. Ini mereka juga naik juga. Ya, proyeksinya gimana itu? Nanti kita naik sampai di angka yang kita mau, mereka sudah melejit entah kemana. Saya yakin dalam niat-niatnya barangkali betul begitu ya. Tapi kan yang saya persoalkan apakah polisinya tepat. Misalnya gitu ya. Apakah polisinya tepat? Persoalannya kan ke situ. Yang perlu dipertanyakan itu kan apakah polisinya, mari didiskusikan. Polisinya itu betul nggak gitu. Polisinya itu betul mencapai dan menuju ke sana atau enggak. Sejauh ini menurut Bapak polisi? Belum kelihatan ya menurut saya. Misalnya MBG deh gitu ya yang kita lihat. Hubungannya MBG dengan prestasi tadi kemana? Di mana itu? MBG dengan memutus rangkai putus sekolah tadi gimana? Tadi kan saya bilang di Indonesia ini sekarang ada sekitar 40%, hampir. Kurang ya, nggak sampai 40%, tapi hampir. 40% anak-anak Indonesia yang usia SMA yang tidak duduk di bangku SMA. Itu angkanya BPS itu. Banyak yang harus dibenahi, banyak sekali. Pertanyaan pertama sebenarnya ya, menurut saya ya, pemahaman mengenai masalah kita. Masalah kita itu apa? Artinya yang ngurus ya, itu mesti ngerti persoalan besar kita itu apa sih? Persoalan paling besar di kita ini apa? Yang tadi saya katakan bicara pendidikan itu dua pertanyaan mendasarnya. What is the goals of education? Apa tujuan pendidikan? Pertanyaan keduanya, bagaimana mencapainya? Bagaimana mencapai tujuan tadi itu? Pertanyaan pertama, the goal of education, tujuan pendidikan itu pertanyaan filosofis, pertanyaan terkait dengan apa, negeri ini mau apa, mau kemana, hakikat ya, kalau boleh dibilang itu mau kemana? Ini republik nih, republik ini perlu warga negara seperti apa dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mendasar itu. Kita udah banyak ngomong itu, tapi seringkali tidak turun menjadi berikutnya itu yang diskursus dalam masyarakat. Dia harus menjadi kesadaran kolektif masyarakat. Setelah itu baru pertanyaan menjawab pertanyaan bagaimananya, bagaimana mencapai tujuan itu. Anda kalau nggak punya tujuan tuh kan perginya bisa kemana-mana tuh, ya kan? Penting. Bayangkan gini, kalau sekolah itu dulu zaman kecil saya masih agak terasa, sekolah itu seringkali disamakan gitu atau metafor untuk sekolah itu adalah kawah candra di muka, ya. Anda tahu kan mitologi itu? Kawah candra di muka itu kita sedang ditempa gitu. Ditempa, lembaga training. Cerita spesifiknya itu kan Gatot Kaca. Tahu Gatot Kaca ya, Tetuko itu. Anda tahu ya, tahu barangkali itu yang patung di Pancoran itu. Itu patung Dirgantara. Di atas sana itu orang buruk rupa yang di atas sana itu namanya Tetuko sebetulnya, bayi Tetuko. Tetuko itu anaknya Bima. Anaknya Bima yang dengan istri Arimbi. Lahir buruk rupa.
ya. Arimbi anaknya Buto, ya, anaknya lahir buruk rupa oleh Batara Narada, ya, the head of dewa-dewa, dibawa, dilontarkan dimasukkan ke kawah Candramuka. Di kawah Candramuka dia digembleng, dia dihajar dengan senjata para dewa dan seterusnya, hampir mati, bangkit lagi, ya hancur lebur, hampir mati. Ini kalau saya terngiang-ngiang suaranya Soekarno ngomong begini, hampir mati, bangkit lagi, hampir mati, bangkit lagi, hampir mati, bangkit lagi, sampai akhirnya dia bangkit, terlahir sebagai kesatria seperti Gatot Kaca. Bukan kesatria Gatot Kaca. Ganteng banget, sakti luar biasa. Sekolah dipadankan seperti itu. Bagaimana mengubah hari ini sekolah menjadi sekolah nggak penting sekolah gitu ya, menjadi sekolah itu kawah Candramuka. Itu berikutnya itu. Tapi dari negara dulu ya barangkali harus jelas persis mau kemana sih, mau apa. Menurut saya ya, baru nanti turun lagi ke how-nya. Jangan muter-muter di how, tapi sebetulnya kita arahnya nggak tahu kemana. Sebetulnya banyak bicara mengenai how persoalannya ya. Mungkin itu sementara ya.